Selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu buat kalian semua. Wah, udah pada selesai ujian belum? Kan kemarin ada ujian sekolah kan ya? Nah, sekarang udah selesai apa belum nih? Yang udah selesai pasti udah seneng dong ya. Iya, nah hari Minggu ini kembali lagi Kak Grace mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama kembali memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Adik-adik di rumah udah siap? Hatinya udah siap buat Tuhan Yesus? Mau datang kepada Tuhan Yesus? Udah dong ya? Kalau udah, yuk mari sama-sama kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang begitu melimpah bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun dalam suasana online. Tetapi Tuhan, walaupun dalam suasana online, tetapi kami mau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami mau datang membawa pujian kami kepada Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Saat ini hati kami siap untuk menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus syukur kami kepadamu lewat pujian kami pada pagi hari. Tapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sama-sama kita katakan, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta
adik-adik, sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau mengagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Bapa yang baik, sahabat kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menjadi Bapa kami yang baik, sahabat kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita mau serukan sekali lagi Yel-Yel Shining Kids kita. Are you ready? Oke, siap ya adik-adik? Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, sama-sama kompak! Adik-adik, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan ya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's God, He's God, He's God. Iya, Tuhan Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, amin. Kita mau menari, melompat, memuliakan nama Tuhan.
kita kepada Bapa kita yang baik. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Dia. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, Bapa kita yang baik. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Hanya kepada Tuhan saja kami menyembah, hanya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang telah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik Shining Kids, jumpa lagi dengan Kalisian di sini. Hari ini siapa yang sudah cuci tangan yang bersih? Yang sudah berjemur nih, Kalisian lagi berjemur. Panas tapi sehat adik-adik ya. Adik-adik harus praktekkan setiap hari cuci tangan yang bersih. Jangan lupa berjemur di bawah matahari biar semua virus pergi jauh dari kita ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai firman hari ini, kita akan lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat 1 minggu ini kami adik-adik di sini dipertemukan lagi dalam ibadah online ya Bapa. Terima kasih untuk segala kesehatan yang Kau berikan Tuhan bagi kami sekalian, bagi mama, papa, kami semua yang di rumah dalam keadaan sehat ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, atau dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, di minggu ini Kalisian akan menceritakan tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang dapat mempraktekkan firman adik-adik. Mempraktekkan firman apa Kalisian? Nah, setiap dari kita Tuhan berikan kuasa adik-adik. Kuasa untuk dapat melawan musuh. Untuk musuh
musuh dari mana ya kak? Saya kan nggak musuhan, saya nggak suka berantem. Nah, musuh kita itu adalah iblis adik-adik. Nah, itu yang harus kita lawan. Kita harus melawan tipuan iblis adik-adik. Nah, caranya gimana adik-adik? Kita harus mempraktekkan firman. Nah, setiap dari kita adik-adik semua di rumah diberikan Tuhan kuasa untuk dapat apa? 1, mendoakan yang sakit adik-adik. Nah, kalau di rumah ada yang sakit, ada teman-teman yang sakit, adik-adik punya kuasa loh untuk menyembuhkan mereka. Caranya lewat berdoa adik-adik. Nah, itulah kuasa yang Tuhan berikan buat kita sekalian adik-adik. Nah, dengan kita mendoakan teman kita yang sakit, mendoakan orang tua kita yang sakit, itu namanya kita sudah mempraktekkan firman Tuhan. Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk dapat menyembuhkan yang sakit lewat doa kita adik-adik. Jadi jangan main-main adik-adik ya, setiap kita diberikan kuasa loh adik-adik. Nah, maksud Tuhan tuh buat apa sih memberikan kuasa itu kepada kita? Agar kita dapat melayani sesama adik-adik. Nah, cara kita melayani sesama itu lewat kita mendoakan yang sakit. Jadi ada teman yang sakit kita doain. Jadi ada yang kesusahan kita bantu. Itu bagian dari cara kita untuk melayani sesama adik-adik ya. Nah, adik-adik melayani sesama nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu ke pedalaman, ke dalam hutan, ke pelosok-pelosok desa adik-adik. Tetapi adik-adik boleh mempraktekkan firman dimulai dari keluarga adik-adik. Nah, adik-adik mau ya, Tuhan Yesus kan datang dari surga, bukan untuk dilayani, tapi dia melayani kita adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus aja, Raja di atas segala raja, dia mau turun ya, menjadi hamba untuk melayani kita semua. Dengan cara dia menebus dosa kita untuk melayani kita semua yang berdosa adik-adik. Nah, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja mau melayani kita adik-adik ya. Dan kita mau mempraktekkan juga, mau melayani sesama kita adik-adik. Lewat dari mana? Pertama, nah, lewat dari keluarga kita dulu. Nah, adik-adik harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga adik-adik. Contohnya sederhana adik-adik, dengan cara membantu orang tua di rumah, tidak merepotkan mama papa, itu bagian dari melayani adik-adik. Jadi melayani enggak selalu bicara tentang oh kita bersaksi nih, ketemu di jalan kita ngobrol sama orang, yuk terima Tuhan yuk. Nah, itu memang sebagian kecil ya adik-adik ya. Dan yang terutama adik-adik harus melayani keluarga adik-adik dahulu. Mau ya adik-adik ya. Nah, kita wajib hidup seperti Tuhan Yesus. Dia menggunakan kuasanya untuk melayani orang lain adik-adik ya. Kita dengan cara apa? Kita hidup rukun di rumah dengan kakak adik, tidak boleh bertengkar. Kita hidup rukun di dalam keluarga, memberi contoh biar jadi mama papa tuh bisa lihat, oh ini anak-anak Shining Kid nih pada hidupnya rukun, tidak bertengkar, tidak berantem sama kakak adiknya. Berarti itu good, anak Shining Kid yang mau mempraktekkan firman adik-adik ya, yang mau hidup rukun adik-adik ya. Nah, gunakan kuasa itu tuh yang udah Tuhan berikan bagi kita untuk mempersatukan keluarga kita. Jadi tidak ada tuh yang namanya musuh-musuhan bersama adik kakak, marah-marahan gitu adik-adik ya. Nah, kita harus menjadi saksinya Kristus adik-adik ya. Nah, caranya gimana ya kak melayani? Yang harus kita lakukan kakak. Nah, dengan cara apa? Kita harus melayani dengan sabar adik-adik. Nah, rasanya kalau kita disuruh ya sama mama misalkan suruh mengerjakan sesuatu. Nah, apakah adik-adik melakukannya dengan sepenuh hati? Apakah adik-adik melakukannya dengan sabar? Apakah adik-adik melakukannya dengan tidak menggerutu? Disuruh iya jalan, tapi udah hanya sebel, aku lagi. Orang lagi ngerjain, lagi nonton asik-asik, aku disuruh lagi gitu. Nah, di belakangnya menggerutu adik-adik. Nah, itu tidak baik adik-adik ya. Dan itu kalau kita mau melayani sungguh-sungguh, kita harus dengan penuh kesabaran, dengan tidak menggerutu adik-adik ya. Harus dengan hati yang tulus adik-adik ya. Dengan tidak setengah hati. Oke adik-adik. Nah, adik-adik mau mempraktekkan firman hari ini untuk melayani mulai dari keluarga adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu gak? Ada di Alkitab, adik-adik buka ya. Di samping adik-adik ada Alkitab kan, kita buka di Matius 20 ayat 28.
Kalian tunggu ya. Yang ada Alkitab di sampingnya atau di handphonenya bisa dibuka. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, adik-adik ya. Nah, di Matius 20 ayat 28 aja udah jelas ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani kita semua adik-adik ya, dengan cara memberikan nyawanya buat kita semua. Tuhan Yesus aja yang maha kuasa, yang raja di atas segala raja, dia mau melayani kita adik-adik yang berdosa. Bagaimana dengan kita orang berdosa? Kita mau melayani Tuhan dengan cara yaitu mempraktekkan firman dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita layani sesama kita, kita doakan yang sakit, kita bantu sesama yang kesulitan ya adik-adik ya. Dan kita hidup rukun di dalam keluarga. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang ribut-ribut adik-adik ya. Tuhan mau kita hidup rukun di dalam keluarga ya bah, yang di dalam keluarga kita, dan itu wujud dari kita melayani adik-adik ya. Kita praktekkan ya adik-adik ya. Setelah adik-adik mendengarkan firman ini, kita praktekkan di rumah. Tunjukkan kepada mama papa, kepada kakak-kakak di rumah, kepada adik-adik bahwa adik-adik mau melayani mereka dengan cara sederhana. Mungkin mengambilkan minum buat mama papa, mungkin membantu mama potong sayur ya, yang udah agak besar, yang udah boleh pegang pisau itu bisa bantu mamanya di dapur masak adik-adik ya. Apalagi sekarang kan kebanyakan di rumah sedang PSBB ya adik-adik ya, dan kalian juga sekolah di rumah, jadi banyak waktu bagi kalian untuk membantu mama di rumah adik-adik ya. Nah, di situ kita belajar untuk melayani sesama ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak sombong, dia datang ke dunia dari surga itu untuk melayani kita semua adik-adik ya. Nah, mari gunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Mau adik-adik? Oke, nah setelah ini kita akan simak ya teman-teman kita yang mempraktekkan firman hari ini adik-adik dengan cara melayani keluarga adik-adik ya. Dan kita tonton ya adik-adik ya. Setelah ini silakan. Bantuin apa? Cuci gelas ya, bersih ya. Oh, bilas dong. Nah, sponnya taruh, sponnya taruh. Oke, gelasnya taruh di tempatnya. Di sini. Oke, udah ya. Sudah kan nonton tadi
apa yang adik-adik Shining Kids udah praktekkan di rumah adik-adik. Nah, habis ibadah ini adik-adik boleh lakukan praktekkan firman hari ini ya bersama keluarga di rumah adik-adik ya. Oke adik-adik, Kakak Lisian tutup firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi pegangan firman buat adik-adik untuk dapat terus melayani sesama lewat keluarga kita ya adik-adik ya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami melayani Tuhan, bagaimana Engkau telah memberikan kuasa buat kami untuk dapat mendoakan orang yang sakit, untuk dapat membantu orang yang kesusahan, untuk dapat menjadi terang ya Bapa di dalam keluarga kami, lewat pelayanan kami Tuhan dengan sesama kami, lewat kami melayani keluarga kami ya Bapa, itu adalah wujud ya Bapa bahwa kami ingin melayani dengan sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah online Shining Kids Tuhan. Kembalikan kami minggu depan ya Bapa untuk terus menyaksikan ya Bapa tayangan-tayangan ibadah dari Shining Kids. Biar anak-anak semakin setia Tuhan, semakin rindu dan haus akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saat ini teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bilur-Bu menjamah mereka yang sakit saat ini Tuhan, dan memberi mereka kesembuhan ya Bapa. Bagi teman-teman adik-adik sudah menyelesaikan ujiannya ya Bapa, biarlah Tuhan semuanya hasil yang terbaik yang Kau berikan bagi adik-adik Shining Kids ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk minggu ini Kakak Lisian akan memberikan tugas buat adik-adik. Gak usah dihafalin, tapi adik-adik isi, lengkapi kalimat dari teks Alkitab di tayangan ini ya adik-adik ya. Nah adik-adik bisa jawab lewat WhatsApp, kirim ke guru kalian masing-masing. Ya, tugasnya ada di Matius 20 ayat 28 tadi. Isinya adik-adik tahu ya, bisa buka di Alkitab, Matius 20 ayat 28. Nah, pertanyaannya ini, sama seperti titik-titik datang bukan untuk titik-titik. Nah, nanti ada tayangannya, kalian bisa lihat di sini di Matius 20 ayat 28. Pertanyaannya yang pertama, sama seperti titik-titik datang bukan untuk titik-titik, melainkan titik-titik dan untuk memberikan titik-titik menjadi tebusan bagi banyak orang. Kakak ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Nah, tugas adik-adik untuk mengisi kolom yang kosong di bawah ini adik-adik ya. Di Matius 20 ayat 28. Kalimatnya sama seperti titik-titik datang bukan untuk titik-titik, melainkan titik-titik dan untuk memberikan titik-titik menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ada 4 pertanyaan di sini adik-adik yang harus adik-adik isi di kolom yang tadi Kakak Lisian harus dilengkapi adik-adik ya. Di Matius 20 ayat 28 adik-adik ya. Setelah ini kalian buka Alkitab, kalian isi pertanyaan yang Kak Lisian sudah berikan. Kalian segera kirim ke kakak pena yang ada, oke? Jadi tidak perlu dihafal ya, hanya perlu diisi teks yang kosong dari ayat hafalan di minggu ini. Oke adik-adik, sekian ya untuk ibadah hari ini, biarlah memberkati kita semua dan kita mau belajar mempraktekkan firman. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom teman-teman, apa kabar? Oh ya, kalian suka makan es krim kan? Sebenarnya Julia juga suka makan es krim. Tapi nanti kalau kebanyakan makan es krim, giginya jadi sakit, juga bakal jadi gemuk karena terlalu banyak makan kebanyakan gula. Jangan sedih teman-teman, Julio punya sesuatu resep yang sangat enak, yaitu loli yang terbuat dari buah-buahan. Kalian penasaran kan? Yuk kita bikin. Shalom teman-teman, hari ini Julia akan membuat ice lolly. Bahan-bahannya adalah strawberry,
air 300 ml, blender, dan cetakannya. Pertama-tama kita mencuci stroberi dan membersihkannya. Dan akhirnya memasukkan stroberinya ke dalam blender. Dan akhirnya kita memasukkan air 300 ml. Nah, setelah itu sudah dimasukkan semua, pastikan orang tua membantu untuk menghancurkan stroberi. Setelah itu kita akan tuangkan ke tempat lolinya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, sekarang kita akan menuangkan ke cetakan loli. Kalau sudah, kita akan menuangkan stick lolinya. Dan setelah itu kita memasukkan ke dalam stick. Sekarang kita menunggu 30 menit. Bye. Nah, teman-teman, pop ice-nya udah jadi. Yuk kita cobain.